Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan di hari ini kita diberikan rahmat, diberikan hidayah, diberikan ilmu, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua anak-anak Bapak yang berada di rumah mudah-mudahan sehat semua ya, untuk mengikuti pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Sholawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran. Kembali lagi dengan Bapak, yaitu pembelajaran akidah akhlak kelas 4. Pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini Bapak jelaskan yang pertama, pengertiannya adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Ya, itu pengertiannya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk salah satu rukun iman yang harus dimiliki oleh setiap muslim ya, setiap muslim ya, anak-anak Bapak muslim ya. Berarti kita harus meyakini kitab-kitab Allah. Allah memerintahkan agar kita beriman kepadanya dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran, dan juga memerintahkan agar kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Nah, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi bahaya ya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada qadar dan takdirnya, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu tentang pengertian kitab-kitab Allah ya. Terus di sini masuk iman kepada kitab suci. Nah, di sini ada 4 ya. Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman. Yang pertama, Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur kepada Nabi Daud. Nah, Injil kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran kitab suci terakhir yang terjaga kemurniannya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kitab yang paling sempurna dari yang 4 ini anak-anak Bapak semua yaitu Al-Quran. Tidak ada lain selain dari Al-Quran ya. Jadi ini adalah penyempurnaan dari Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna ya, Al-Quran. Jadi nggak ada lagi kitab-kitab yang, kalau ada yang buat ngaku-ngaku buat kitab-kitab lain dalam umat Islam ini, itu adalah pembohongan.
atau pembohongan ya. Nah, di sini masuk lagi kitab-kitab Allah. Yang pertama tadi ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ya. Terus Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, pedomannya bagi kaum Bani Israel. Nah, isi pokoknya dikenal dengan ten ya, 10 perintah Tuhan ya di situ di Taurat itu ya. Nah, di Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, pedoman bagi kaum Nabi Daud ya, disebut juga Mazmur ya, yang berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah ya. Nah, yang ketiga Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajaran Injil ini adalah untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Nah, itu isi Injil ya. Terus yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, yang selama ini kita imani ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril ya, malaikat Jibril. Nah, pedoman bagi seluruh umat manusia. Ini pedoman bagi seluruh umat manusia. Kalau Injil ini kan cuman pedoman bagi Bani Israel, Zabur pedomannya bagi kaum Nabi Daud aja. Nah, kalau Al-Quran yaitu pedoman seluruh umat manusia, diturunkan secaranya berangsur-angsur dan dibaca bernilai ibadah. Kalau dibaca nilainya sangat banyak ibadah di situ. Nah, itu pengertian tentang kitab-kitab ya. Terus apa fungsinya beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah. Terus memperkuat keyakinan seorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Yang terakhir, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Nah, itu adalah fungsi-fungsi beriman kepada kitab Allah. Terus lanjut. Nah, rukun iman kita ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Nah, iman kepada kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga ya. Jadi iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Terus yang terakhir, hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Nah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya ya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Jadi hidup kita ini tertata ya dengan adanya Al-Quran tadi. Apa yang kita lakukan ada hukumnya. Contoh berwudu ya. Jadi hidup kita ini udah diatur oleh dalam kitab-kitab Allah ya. Nah, terus termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Nah, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun di akhirat. Nah, situ ya, kita diberikan kesuksesan oleh Allah dan di dunia maupun di akhirat. Lalu terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi apa yang diperintahkan Allah dan apa yang harus kita jauhi atau larangannya di kitab-kitab Al-Quran, sudah ada di dalamnya yang harus kita pelajari, yang kita amalkan. Nah,
Setelah mengetahui bagaimana mengimani kitab-kitab Allah secara benar, maka tentunya keimanan tersebut akan berdampak bagi diri seorang muslim. Bagi seorang muslim ya, di antara sebuah keimanan itu sebagai yang pertama adalah mengetahui pertolongan Allah Ta'ala pada hamba-hambanya, yaitu Allah menurunkan kepada setiap kaum kitab yang memberi petunjuk pada mereka. Terus mengetahui hikmah adanya kitab, yaitu Allah mensyariatkan hukum di dalam kitabnya kepada kaum sesuai dengan keadaan mereka. Jadi ada itu ilmu fikih ya. Apa yang fikih itu akan berkembang terus sesuai zaman ya. Nanti kalian akan belajar fikih. Terus mengimani adanya nikmat dan siksa kubur serta kehidupan akhirat, surga atau neraka. Nah, jadi kita harus percaya adanya surga dan neraka. Kalau kita beriman yang sesuai Al-Quran, maka insya Allah masuk surga. Kalau kita tidak mengimaninya Al-Quran, maka kita umat muslim atau yang lain akan masuk neraka, atau kita melanggar larangan-larangan yang telah diberikan Allah, maka masuknya ke neraka. Oke. Untuk pengertian terhadap kitab-kitab Allah Bapak cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Bapak semua dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.